Hai guys, di video kali ini Bi akan menceritakan sebuah alur cerita film seru yang mengisahkan perjuangan seorang gadis untuk bisa lolos dari ibunya yang psikopat. Bersamaan dengan usahanya bisa kabur dari rumah, muncullah rahasia demi rahasia terkuak. Lantas bagaimanakah sang anak bisa kabur dari rumah dan rahasia apa yang dimiliki sang ibu? Langsung saja kita simak alur cerita film Run. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang melahirkan di sebuah rumah sakit. Namun sang bayi yang dilahirkan prematur dan tengah mendapati perawatan yang intensif di rumah sakit tersebut. Ibu sang bayi ini bernama Diana. Beberapa tahun kemudian sang anak telah beranjak remaja. Namun gadis tersebut mengalami banyak gangguan kesehatan dan harus menggunakan kursi roda untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Gadis ini bernama Chloe. Setiap hari ia selalu mengkonsumsi obat untuk gangguan penyakit yang ia derita. Dari gangguan jantung, asma, diabetes hingga saraf kakinya yang tidak berfungsi sehingga ia harus selalu menggunakan kursi roda. Sang ibu sangat perhatian dan menjaga Chloe dengan baik. Hari itu Pak Kurir datang ke rumah mengantar surat untuk Chloe. Namun surat dari universitas yang dinanti-nanti oleh Chloe tidak datang. Sang ibu yang menerima surat-surat Chloe hanya memberikan beberapa surat yang gak penting untuk Chloe. Tidak ada surat dari universitas. Chloe yang sangat tertarik dengan fisika selalu bereksperimen dan mencari universitas yang dekat dengan rumahnya. Sedangkan sang ibu menonton video Chloe saat masih kecil di ruangannya. Keesokan harinya sang ibu selesai berbelanja. Chloe tahu pasti sang ibu membawa coklat kesukaannya. Di saat sang ibu kembali ke mobil untuk mengambil barang lainnya, Chloe bergegas membuka belanjaan sang ibu dan mengambil beberapa coklat. Namun tanpa sengaja, ia menemukan obat yang diresepkan untuk sang ibu. Dan di malam hari, saat Chloe akan tidur seperti biasa, ia harus meminum obatnya. Namun malam itu, Chloe terkejut karena ada satu kapsul yang ia lihat tadi pagi ternyata untuk dirinya, bukan untuk ibunya. Your name was on the prescription. My name was... Ibunya pun berusaha untuk menjelaskan bahwa obat tersebut untuknya bukan resep untuk ibunya. Karena sang ibu meyakinkan, maka akhirnya Chloe pun meminum obat tersebut. Keesokan harinya di saat sang ibu akan bekerja, Chloe mencoba meraih obat warna hijau tersebut dan Chloe pun kepo dengan obat tersebut. Namun malam ini Chloe hanya berpura-pura meminum obatnya. Ketika sang ibu keluar dari kamarnya, ia pun mengeluarkan kembali kapsul tersebut dari mulutnya. Dan ia mulai mencari informasi tentang kapsul tersebut di internet. Tapi sayang, wifi tidak berfungsi dengan baik sehingga Chloe tidak bisa kepo tentang kapsul ini di internet. Keesokan harinya di saat sang ibu tengah sibuk menyiram tanaman di halaman, Chloe mencoba menghubungi operator layanan untuk memberitahu di mana letak apotek terdekat di rumahnya. Ia ingin mengetahui obat terbaru yang diberikan sang ibu. Namun karena ia tak menghasilkan apapun, akhirnya Chloe mencoba menelpon nomor secara acak. Entah siapa yang dia hubungi, namun ia memohon kepada orang asing itu untuk mencari informasi tentang nama obat tersebut di Google karena internet di rumahnya mati. Orang tersebut mengatakan bahwa obat tersebut untuk orang yang bermasalah dengan jantung. Chloe pun bertanya apa warna obat yang dilihat orang tersebut di internet. Orang itu pun mengatakan bahwa obatnya berwarna merah. What color are they? Mendengar hal itu, Chloe terlihat syok karena kapsul yang diberikan sang ibu berwarna hijau, bukan berwarna merah. Lalu obat apa yang sebenarnya diberikan sang ibu kepadanya? Akhirnya Chloe ngide untuk ngajak sang ibu nonton film di bioskop, di mana bioskop yang mereka datangi dekat dengan apotek. Di pertengahan film, Chloe berpura-pura ingin ke toilet, padahal Chloe ngabur ke apotek seberang gedung bioskop. But I was hoping you'd be so kind and let me cut in line. Sesampainya di sana, Chloe berusaha meminta para pembeli untuk mengizinkannya tidak perlu mengantri. Chloe pun bergegas menemui apoteker dan berharap apoteker bisa memberitahu jenis obat apa yang sedang ia bawa ini.
Awalnya sang apoteker gak mau memberitahu Chloe, namun Chloe sangat meminta dan akhirnya apoteker pun memberitahu Chloe bahwa obat yang ia bawa untuk seekor anjing, bukan untuk manusia. Dan jika manusia sampai meminum obat tersebut, maka kakinya akan mati rasa. Tak lama kemudian sang ibu pun datang dan menemukan Chloe. Dengan sigap sang ibu langsung menancapkan suntikan yang membuat Chloe tak sadarkan diri ketika para pengunjung apotek menjauh dari mereka dan apoteker tengah bergegas mengambil bantuan untuk Chloe. Keesokan paginya, Chloe terbangun dengan sarapan lengkap di kamarnya. Namun sang ibu mengunci kamar dan juga mengganjal pintu dari luar, sehingga Chloe tak bisa keluar dari kamarnya. Chloe yang pandai dengan ilmu fisikanya punya ide untuk bisa keluar dari kamarnya. Ia pun mencoba membuat sesuatu yang bisa ia kenakan untuk dapat kabur dari kamarnya. Berbekal kabel serta selimut, ia mencoba keluar dari jendela kamar dengan menyimpan sisa air minum di mulutnya. Chloe terus berusaha ngesot di atap rumah dan sampailah di depan jendela kamar sang ibu. Setelah usahanya memecahkan jendela kamar sang ibu berhasil, Chloe mendapat masalah. Asmanya mendadak kumat dan ia berusaha untuk bisa meraih obatnya di dalam kamarnya dan akhirnya berhasil. Setelah membaik, ia pun mencoba turun tangga, namun sepertinya sang ibu membuat Chloe tak bisa turun dari tangga tersebut. Dengan usaha yang membawa resiko terluka, Chloe tetap mencoba apapun untuk bisa keluar dari rumahnya. Kini Chloe berhasil keluar dari rumahnya, namun di saat bersamaan sang ibu juga tengah dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, Chloe meminta pertolongan kepada seorang kurir yang terbiasa datang ke rumahnya. Pak kurir yang melihat lebam dan luka di wajahnya mencoba untuk membantu Chloe, namun di saat bersamaan mobil sang ibu telah tiba di sana. Sang ibu yang terkesan sangat khawatir terhadap putrinya, namun sepertinya Pak kurir tidak mempercayai apa yang dikatakan sang ibu. Pak kurir tidak bisa memberikan Chloe begitu saja kepada sang ibu. Pak kurir akan membawa Chloe ke rumah sakit dan sang ibu akan mengikuti mobil mereka dari belakang. Please. Namun ternyata Chloe meminta Pak kurir untuk mengantarnya ke kantor polisi saja, bukan ke rumah sakit. Dan di saat Chloe diantar ke dalam box mobil, tiba-tiba sang ibu memberikan obat bius kepada Pak kurir. Dan usaha Chloe untuk kabur dari rumah telah gagal. Kini Chloe dikunci sang ibu di kamar ibunya, sedangkan sang ibu sibuk memindahkan tubuh Pak kurir ke dalam sebuah ruangan. Di kamar ibunya, Chloe menemukan surat pemberitahuan penerimaan mahasiswa. Ternyata sebenarnya Chloe diterima menjadi mahasiswa di universitas pilihannya. Namun surat tersebut disembunyikan sang ibu. Chloe pun penasaran dengan kotak berwarna hijau yang ada di kamar tersebut. Ketika Chloe membuka kotak tersebut, ia melihat fotonya saat kecil di mana ia tumbuh sehat dan mampu berjalan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia menemukan sebuah surat kematian dari rumah sakit yang menyatakan seorang bayi baru lahir bernama Chloe telah meninggal di usia 2 jam saja. Dan kertas selanjutnya yang ia temukan adalah potongan koran, di mana koran tersebut terlihat orang tua yang tengah berduka karena bayinya telah diculik di rumah sakit. Betapa terkejutnya Chloe melihat semua itu, bahwa wanita yang ia anggap selama ini ibu adalah seorang penculik psikopat. What are you doing? Sang ibu kini telah tahu bahwa kebohongannya telah diketahui oleh Chloe. Selama ini Chloe diberikan racun oleh sang ibu agar nampak menjadi anak yang sakit dan tidak berdaya. Bahkan kini sang ibu mencoba memberi makanan yang entah mungkin bisa membuat Chloe makin tidak berdaya. Namun Chloe mencoba untuk melawan dan kabur dari sang ibu dari ruangan tersebut. Chloe pun berhasil keluar dari ruangan itu dan membuat sang ibu terkunci di dalam ruangan tersebut. Namun itu tidak akan bertahan lama karena sang ibu pasti bisa keluar dari ruangan tersebut. Di rak lemari, Chloe melihat pestisida tanaman. Ia pun mencoba meminum itu jika ibunya tiba-tiba datang kepadanya. Melihat sang anak meminum pestisida tersebut, sang ibu pun panik dan bergegas membawa Chloe ke rumah sakit. Chloe melakukan hal berbahaya ini bukan untuk bundir, tapi ia mencari cara agar sang ibu bisa membawanya keluar dari rumah.
Kini Chloe tengah dirawat di rumah sakit. Melihat Chloe telah sadar, sang ibu mencari cara agar ia bisa membawa kabur Chloe. Chloe meminta pena dan buku kepada perawat. Ia ingin menulis sesuatu yang ingin ia katakan kepada perawat tersebut. Namun tiba-tiba kekacauan yang dibuat sang ibu untuk mengalihkan perawat berhasil. Code blue, I'll be right back. 507 West. Kini Chloe sendirian di kamarnya dan perawat bergegas meninggalkan Chloe sejenak. Di saat itulah sang ibu masuk ke kamar pasien dan mencabut semua selang yang terpasang di tubuh Chloe dan membawa kabur Chloe dari rumah sakit. Tak lama kemudian perawat kembali ke kamar Chloe dan menemukan Chloe sudah tidak ada. Sang perawat pun membaca tulisan Chloe di kertas yang hanya tertulis satu kata, yaitu Mama. Dengan sigap, perawat memberitahu security dan pihak rumah sakit dan mereka pun bergegas menemukan Chloe. Langkah sang ibu pun terhenti karena ternyata elevator yang ada di hadapan mereka tidak berfungsi. Ini cukup menghambat usaha sang ibu untuk kabur. Di saat bersamaan, security datang tepat waktu dan mereka pun berhasil melumpuhkan ibu palsu yang psikopat tersebut. Kini Chloe telah aman. Kini scene berpindah ke 7 tahun kemudian, di mana sang ibu kini menjadi salah satu penghuni di sebuah penjara. Chloe nampaknya sangat rajin untuk menjenguk sang ibu palsu ini. Namun di luar dugaan, Chloe datang ternyata sembari memberikan obat anjing berwarna hijau untuk bisa ditelan oleh sang ibu. Wah, ternyata ending yang cukup memuaskan ya guys, karena di akhir cerita, Chloe tetap membalaskan dendamnya kepada wanita psikopat tersebut dengan cara memberikan obat anjing mengerikan yang pernah ia konsumsi dahulu kala. Kini sang ibu terlihat lumpuh dan tak berdaya sama seperti apa yang dirasakan Chloe sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe dan tunggu alur cerita seru lainnya hanya di Bi Story. Bi pamit undur diri dan bye.